Anda terdiam, yakin dia akan mulai merindukan Anda. Anda pikir dia akan menatap ponselnya, bertanya-tanya kemana Anda pergi. Tetapi hari-hari berlalu, mungkin bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, dan dia tidak menghubungi Anda. Dia tidak menyerah. Dia masih menjalani hidupnya seolah-olah Anda tidak pernah ada. Anda duduk di sana, kehilangan akal, memeriksa media sosialnya, bertanya-tanya mengapa dia tidak merasakan ketidakhadiran saya. Mengapa dia tidak mengejar saya? Mengapa rasanya dia menang? Karena dia tidak pernah kehilangan apapun, dan Anda akan memahami mengapa pada akhir video ini. Anda akan mendapatkan kejelasan mutlak, bukan hanya mengapa diam Anda tidak berhasil, tetapi bagaimana membuatnya berhasil dengan cara yang mengembalikan kekuatan sepenuhnya ke tangan Anda. Ini bukan tentang trik murahan, ini bukan tentang bermain-main. Ini tentang memprogram ulang diri Anda menjadi tipe orang yang tidak bisa diabaikan siapapun, terutama dia. Jadi, jika Anda siap untuk panggilan bangun yang brutal, teruslah menonton. Dan jika Anda ingin menunjukkan bahwa Anda serius untuk menjadi tak tergoyahkan, komentari, saya memegang kendali, di bawah. Karena setelah ini Anda tidak akan pernah berpikir dengan cara yang sama lagi. Orang-orang memberitahu Anda bahwa diam itu kuat, bahwa jika Anda diam, dia akan otomatis mulai merindukan Anda. Mereka berbohong. Diam saja tidak melakukan apapun. Diam tanpa dampak hanyalah ketidakhadiran, dan ketidakhadiran tanpa nilai bahkan tidak diperhatikan. Dia tidak menghubungi Anda karena Anda tidak pernah menciptakan kehadiran yang membuatnya merasakan kehilangan Anda. Tetapi itu akan berubah hari ini. Anda tidak hanya belajar bagaimana membuatnya merindukan Anda, itu pemikiran yang kecil. Anda belajar bagaimana menjadi kekuatan alam, seseorang yang diamnya menuntut perhatian, yang kehadirannya menambah begitu banyak nilai sehingga ketika hilang, itu meninggalkan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh orang lain. Jadi, mari kita uraikan 5 alasan brutal mengapa diam Anda tidak berhasil dan apa yang perlu Anda lakukan tentangnya. Nomor 1. Dia mengharapkan Anda mengejar, sementara Anda duduk di sana menunggu dia menyadari keheningan Anda. Dia sudah tahu persis apa yang terjadi. Dia tahu pola Anda, dia tahu emosi Anda, dan yang paling penting, dia tahu bahwa Anda masih menunggunya. Dia tidak duduk-duduk bertanya-tanya mengapa Anda diam. Dia tidak bingung, dia tidak tiba-tiba menyadari nilai Anda. Nomor, dia mengharapkan Anda untuk menyerah. Dia mengharapkan pesan itu, "Hei, cuma mau nanya kabar, aku merindukanmu, apakah kamu baik-baik saja?" Karena begitulah yang selalu terjadi. Dia tahu siklusnya lebih baik dari Anda. Dia pernah mengalaminya sebelumnya. Dia tahu bahwa ketika seorang pria seperti Anda diam, itu tidak pernah karena dia benar-benar telah move on, itu karena dia berharap dia menyadarinya. Dan tahukah Anda apa yang dia pikirkan ketika dia menyadari ini? Tidak ada. Dia tidak merasakan apapun karena dia tahu Anda belum benar-benar berubah. Dan itulah mengapa Anda perlu berhenti memainkan permainan yang tidak pernah Anda takdirkan untuk dimenangkan. Anda dikondisikan untuk mengejar. Anda diajari sejak usia muda bahwa jika Anda hanya menunjukkan betapa Anda peduli, jika Anda hanya tetap konsisten, jika Anda hanya membuktikan nilai Anda, dia akan melihat Anda, dia akan menghargai Anda, dia akan memilih Anda. Tetapi apa yang terjadi? Anda mengejar, Anda membuktikan, Anda tetap konsisten, dan dia menerima Anda begitu saja. Karena dia tidak pernah mendapatkan energi Anda. Dia tidak pernah harus berinvestasi pada Anda. Dia tidak pernah harus mempertanyakan kehadiran Anda. Anda hanya ada di sana, selalu tersedia, selalu meyakinkan, selalu membuktikan bahwa Anda layak mendapatkan waktunya. Dan, karena itu, dia tidak pernah menghargainya. Tetapi sekarang Anda berpikir bahwa diam adalah jawabannya, bahwa jika Anda menghilang, dia akan merasakan ketidakhadiran Anda dan tiba-tiba datang berlari kembali. Bukan begitu cara kerjanya. Dia hanya merindukan apa yang tidak bisa dia prediksi. Dia hanya mempertanyakan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Dan saat ini, dia masih mengendalikan Anda. Dia mengendalikan pikiran Anda karena Anda masih memikirkannya setiap hari. Dia mengendalikan tindakan Anda karena diam Anda masih tentang dia. Dia mengendalikan emosi Anda karena setiap kali dia memposting, Anda merasakan sesuatu. Itu bukan kekuatan nyata, itu menunggu, dan menunggu hanyalah bentuk lain dari mengejar. Jika Anda ingin membalikkan dinamika kekuatan, maka dia perlu percaya dengan kepastian mutlak bahwa Anda sudah selesai, bukan berpura-pura sudah selesai, bukan berharap dia menyadari, tetapi benar-benar selesai.
Dan itu hanya terjadi ketika Anda menjadi tipe pria yang tidak membutuhkan perhatiannya lagi, tipe pria yang terlalu fokus pada misinya untuk peduli dengan validasi seorang wanita. Dan disitulah kebanyakan pria gagal, karena jauh di lubuk hati mereka masih menunggu pesan itu, mereka masih berharap bahwa diam saja sudah cukup. Itu tidak cukup, diam tanpa tindakan hanyalah kekosongan kosong. Tetapi diam yang dipadukan dengan transformasi adalah panggilan bangun. Anda berpikir dia tidak menyadari diam Anda. Anda berpikir dia tidak peduli. Tetapi tahukah Anda kapan dia benar-benar mulai merasakan sesuatu? Ketika dia melihat bahwa Anda telah berubah. Ketika dia melihat bahwa Anda bukan hanya diam, Anda berkembang. Ketika dia melihat bahwa pria yang dulu berputar di sekelilingnya telah menghilang, dan di tempatnya ada seseorang yang tidak dikenali, seorang pria yang tidak menunggu, seorang pria yang tidak berharap, seorang pria yang tidak bermain-main, tetapi seorang pria yang telah naik level jauh di luar jangkauannya sehingga dia tiba-tiba mempertanyakan segalanya. Saat itulah dia merasakannya. Saat itulah dia bertanya-tanya, apakah saya kehilangan sesuatu yang berharga? Saat itulah dia menyesal. Dan saat itu, Anda bahkan tidak akan peduli, karena Anda akan terlalu sibuk membangun kerajaan Anda. Fokus Anda bukan diam, fokus Anda adalah evolusi. Kebanyakan pria terjebak dalam pasir hisap emosional. Mereka ingin move on, tetapi setiap pikiran, setiap momen, setiap harapan masih terikat padanya, dan karena itu, mereka tenggelam lebih dalam. Tetapi pria sejati yang bernilai tidak tenggelam, dia bangkit. Jadi, sementara dia mengharapkan Anda mengejar, Anda pergi. Sementara dia mengharapkan Anda untuk menanyakan kabar, Anda menghilang dari dunianya sepenuhnya. Sementara dia mengharapkan Anda menunggu, Anda bergerak maju begitu cepat sehingga pada saat dia mendongak, dia bahkan tidak bisa mengenali pria yang pernah dia terima begitu saja. Ini bukan hanya tentang mendapatkannya kembali, itu adalah tujuan terkecil yang pernah Anda miliki. Ini tentang menjadi pria yang begitu berharga, begitu tak tersentuh, begitu kuat sehingga kehadirannya atau ketidakhadirannya tidak lagi mendikte hidup Anda. Karena pada akhirnya, bukan diam Anda yang akan membuatnya merasakan sesuatu, tetapi transformasi Anda. Jadi, berhentilah menunggu, berhentilah berharap, berhentilah melihat ponsel Anda seolah-olah itu memegang kunci nilai Anda. Nilai Anda ada dalam pekerjaan Anda, nilai Anda ada dalam disiplin Anda, nilai Anda ada dalam kehidupan yang Anda bangun ketika Anda akhirnya memutuskan untuk pergi selamanya. Dan saat Anda berhenti peduli, saat Anda berhenti bertanya-tanya, saat Anda berhenti membutuhkan, saat itulah dia menyadari, saat itulah dia mempertanyakan, saat itulah dia menyadari. Tetapi saat itu, Anda bahkan tidak akan menoleh ke belakang. Nomor 2, diam Anda terasa lemah. Saat Anda duduk di sana menunggu, menahan pesan Anda, melawan keinginan untuk memeriksa status terakhirnya, menatap Instagram Stories-nya seolah-olah menyimpan jawaban rahasia, dia sudah tahu. Dia bisa merasakan energi Anda, keraguan Anda, ketidakpastian Anda, dan itu menyedihkan baginya. Diam hanya berhasil jika berasal dari kepastian mutlak, dari tempat di mana Anda benar-benar tidak peduli apakah dia menyadari atau tidak. Tetapi Anda peduli, bukan. Anda masih berharap dia memikirkan Anda. Anda masih berharap dia diam-diam terluka, merindukan kehadiran Anda, menyesali segalanya. Dia tidak, karena diam Anda tidak kuat, itu putus asa, itu lemah. Dan diam yang lemah lebih buruk daripada mengejar. Setidaknya saat Anda mengejar, Anda menunjukkan inisiatif. Setidaknya saat Anda menghubungi, Anda menunjukkan kehadiran. Tetapi saat Anda diam, berharap dia menyadari, dia melihatnya dengan jelas. Dan alih-alih membuatnya merasakan apapun, itu meyakinkannya. Itu memberitahunya bahwa dia masih memiliki Anda di sakunya. Itu memberitahunya bahwa kapanpun dia mau, dia bisa menghubungi dan Anda akan merespons dalam hitungan detik. Itu memberitahunya bahwa Anda masih terikat secara emosional dengannya, bahkan dalam ketidakhadiran Anda. Itulah mengapa dia tidak merasakan diam Anda. Dia tidak merasakannya karena Anda masih hadir, bahkan dalam diam. Energi Anda masih mengorbitnya, dan dia bisa merasakannya. Wanita tidak logis, mereka tidak menganalisis sesuatu seperti pria. Mereka merasakan, mereka bereaksi terhadap energi, terhadap sinyal bawah sadar, terhadap perubahan perilaku terkecil. Dan saat Anda diam tetapi masih berinvestasi secara emosional, dia tahu. Dia tahu bahwa Anda masih menonton. Dia tahu bahwa jika dia mengirim satu pesan, Anda akan runtuh dan merespons secara instan.
Dia tahu bahwa diam Anda bukanlah kekuatan, itu permainan menunggu, dan tidak ada yang membunuh ketertarikan lebih cepat daripada menunggu seorang wanita. Seorang pria yang menunggu adalah pria tanpa kekuatan. Seorang pria yang menunggu adalah pria tanpa tujuan. Seorang pria yang menunggu adalah pria yang masih dikendalikan olehnya. Dan mengapa dia menghormati pria yang masih dia kendalikan? Itulah masalahnya. Anda berpikir diam sudah cukup. Anda berpikir jika Anda menghilang, itu akan cukup untuk membuatnya mempertanyakan segalanya. Tetapi diam tanpa keterpisahan sejati hanyalah upaya manipulasi yang lemah. Anda tidak membutuhkan diam, Anda membutuhkan ketidakhadiran, dan ada perbedaan. Diam adalah saat Anda berhenti berbicara tetapi masih berinvestasi secara emosional. Ketidakhadiran adalah saat Anda menghapus diri Anda sepenuhnya. Diam itu pasif, ketidakhadiran itu disengaja. Diam itu berharap dia menyadari, ketidakhadiran adalah menjadi begitu berharga sehingga Anda tidak peduli jika dia melakukannya. Karena ketika seorang pria benar-benar menghilang, ketika dia benar-benar berhenti memikirkannya, berhenti mencari tanda-tanda, berhenti menunggu validasi, saat itulah dia merasakannya. Bukan karena ketidakhadirannya saja, tetapi karena apa yang diwakili oleh ketidakhadirannya. Itu mewakili fakta bahwa dia tidak lagi terikat padanya. Itu mewakili fakta bahwa dia telah bergerak maju dengan kekuatan penuh. Itu mewakili fakta bahwa dia telah kehilangan pengaruh atasnya. Dan tidak ada yang mengguncang seorang wanita lebih dari menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki pengaruh atas pria yang pernah sangat menginginkannya. Dia berkembang dengan kendali, dengan mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan untuk membuat Anda bereaksi, untuk membuat Anda ragu, untuk membuat Anda mengejar. Dan saat Anda berhenti bereaksi, dia mulai mempertanyakan. Saat Anda berhenti mencari, dia mulai bertanya-tanya. Saat Anda berhenti mengorbit, dia merasakannya. Tetapi hanya jika ketidakhadiran Anda nyata, hanya jika keterpisahan Anda mutlak, hanya jika Anda benar-benar berhenti peduli. Disitulah kebanyakan pria gagal. Mereka mencoba untuk diam tetapi tidak pernah benar-benar move on. Mereka menunggu, mereka menanyakan kabar, mereka bertanya-tanya, mereka menahan diri untuk tidak mengirim pesan tetapi masih bermimpi tentang saat dia akhirnya menghubungi. Itu bukan kekuatan. Kekuatan adalah saat Anda tidak membutuhkan pesannya lagi, saat perhatiannya tidak relevan dengan hidup Anda, saat ketidakhadirannya tidak terasa seperti kehilangan tetapi seperti keuntungan. Itulah jenis diam yang berhasil, bukan diam yang lemah, ragu, putus asa dari seorang pria yang berharap diperhatikan, tetapi diam yang acuh tak acuh, tak tergoyahkan dari seorang pria yang telah berevolusi melampaui dirinya. Dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan benar-benar berevolusi. Kebanyakan pria terjebak dalam ketidakpastian. Mereka mencoba untuk move on tetapi seluruh identitas mereka masih terikat pada apa yang dia pikirkan. Mereka pergi ke gym berharap dia melihatnya, mereka memposting di media sosial berharap dia menyadarinya, mereka berpura-pura baik-baik saja sambil diam-diam memeriksa profilnya di malam hari. Itulah mengapa mereka tidak pernah bergerak maju. Karena bahkan dalam kemajuan mereka yang disebut, mereka masih mengejar validasi, mereka masih melakukan segalanya untuknya. Itulah mengapa dia tidak merasakan diam mereka, karena energi mereka masih lemah. Anda harus memahami bahwa satu-satunya cara seorang wanita benar-benar merasakan ketidakhadiran Anda adalah jika Anda bukan lagi pria yang dia tinggalkan. Anda tidak menjadi kuat dengan diam, Anda menjadi kuat dengan menjadi pria yang tidak bisa dia gantikan. Dia tidak khawatir kehilangan diam, dia khawatir kehilangan pria yang bernilai. Jadi, berhentilah memikirkan cara membuatnya merindukan Anda, berhentilah membuang energi mental untuk mencoba mencari tahu keseimbangan ketidakhadiran dan kehadiran yang tepat, berhentilah menyusun strategi tentang cara memicu emosinya. Itu adalah mentalitas pria yang lemah. Alih-alih, fokuslah sepenuhnya untuk menjadikan diri Anda tipe pria yang tidak perlu memainkan permainan ini sejak awal. Jadilah pria yang tidak mengejar karena dia terlalu sibuk membangun kerajaannya. Jadilah pria yang tidak menunggu karena dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Jadilah pria yang tidak peduli dengan reaksinya karena dia terlalu fokus untuk menciptakan realitasnya sendiri. Itulah yang mengguncangnya, itulah yang membuatnya memikirkan kembali segalanya, itulah yang membuatnya merasakan sesuatu, bukan diam Anda, tetapi fakta bahwa dia tidak lagi penting. Itulah kekuatan nyata. Jadi, berhentilah memeriksa ceritanya, berhentilah melacak sukanya, berhentilah menunggu pesannya, mulailah bekerja, bangun sesuatu yang tidak pernah bisa dia abaikan.
Dan ketika dia akhirnya melihat ke belakang, Anda bahkan tidak akan melihat ke arahnya. Nomor 3, dia tidak merasakan ketidakhadiran Anda. Sementara Anda duduk di sana dalam diam, berharap dia menyadari, dia di luar sana menjalani hidupnya tanpa memikirkan Anda sedetik pun. Karena diam itu sendiri tidak berarti apa-apa jika dia tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Dan dia tidak merasakan kekosongan itu, bukan karena dia tidak memiliki emosi, bukan karena dia tidak berperasaan, tetapi karena Anda tidak pernah memberinya alasan untuk merindukan Anda sejak awal. Seorang wanita hanya dapat merasakan ketidakhadiran sesuatu yang menambah nilai nyata dalam hidupnya. Tetapi jika semua yang pernah Anda bawa ke meja adalah kenyamanan, ketersediaan, dan upaya yang dapat diprediksi, maka ketidakhadiran Anda tidak terasa seperti kehilangan, itu terasa seperti kebebasan. Itulah kebenaran pahitnya, dan jauh di lubuk hati Anda tahu itu benar. Jika dia benar-benar menghargai apa yang Anda bawa ke dalam hidupnya, dia tidak akan begitu acuh tak acuh terhadap diam Anda. Dia akan merasakan ketidakhadiran, dia akan merasakan kehilangan, dia akan merasakan kekosongan. Tetapi dia tidak merasakannya karena Anda tidak pernah membuat diri Anda tak tergantikan. Dan itulah mengapa ini bukan hanya tentang diam, ini tentang menjadi tipe pria yang ketidakhadirannya tak tertahankan. Tetapi kebanyakan pria tidak melakukan ini. Kebanyakan pria beroperasi dengan harapan. Mereka berharap jika mereka menghilang cukup lama, dia akan mulai bertanya-tanya, mulai merindukan mereka, mulai menyesal. Tetapi harapan bukanlah strategi, dan diam tidak cukup. Karena diam hanya berhasil jika Anda memiliki pengaruh, dan saat ini Anda tidak memilikinya. Wanita tidak merasakan ketidakhadiran, mereka merasakan kehilangan nilai. Dan jika Anda bukan pilihan paling berharga dalam hidupnya, maka ketidakhadiran Anda bukanlah kehilangan, itu hanya penghapusan beban berlebih. Anda pikir dia akan merindukan Anda, tetapi dia sudah mengantre pria lain, dia sudah menikmati waktunya, dia sudah teralihkan. Dan Anda duduk di sana menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Itulah mengapa Anda perlu bangun. Anda perlu berhenti berpikir seperti pria rata-rata, karena pria rata-rata dapat diganti, pria rata-rata mudah dilupakan, pria rata-rata bukanlah kehilangan, dia hanyalah nama lain dalam daftar. Jika Anda ingin ketidakhadiran Anda dirasakan, maka Anda perlu menjadi tipe pria yang meninggalkan jejak. Dan itu berarti membuat diri Anda tak tergantikan. Karena jujur saja, wanita tidak hanya merindukan pria, mereka merindukan pengalaman, mereka merindukan energi yang Anda bawa, mereka merindukan cara Anda membuat mereka merasa. Jika semua yang pernah Anda lakukan adalah memberikan konsistensi, kenyamanan, dan ketersediaan, maka ketidakhadiran Anda terasa seperti kelegaan, bukan kehilangan. Dan itulah yang tidak dikatakan siapapun kepada Anda. Dia tidak merindukan Anda karena kehadiran Anda tidak cukup kuat untuk meninggalkan kekosongan. Dan itu berarti diam Anda tidak cukup, Anda membutuhkan evolusi. Karena seorang wanita tidak mulai merindukan seorang pria sampai dia melihat sesuatu yang tidak bisa lagi dia miliki, sampai dia menyadari bahwa apa yang dia terima begitu saja telah berubah, berevolusi, dan menjadi sesuatu yang tidak terjangkau. Satu-satunya cara dia akan merasakan ketidakhadiran Anda adalah jika dia melihat bahwa diam Anda bukanlah taktik, tetapi transformasi, bahwa Anda tidak lagi menunggu, bahwa Anda tidak lagi berharap, bahwa Anda tidak lagi tersedia, bahwa Anda tidak lagi sama. Dan begitu dia menyadarinya, begitu dia melihat bahwa Anda bukan lagi pria yang dia tinggalkan, tetapi pria yang naik level, melampaui harapannya, dan menjadi sesuatu yang lebih besar, saat itulah dia mempertanyakan segalanya. Saat itulah dia mulai berpikir, apakah saya kehilangan sesuatu yang berharga? Saat itulah dia merasakan ketidakhadiran Anda, bukan karena Anda menghilang, tetapi karena Anda menjadi seseorang yang tidak bisa lagi dia jangkau. Karena sebenarnya, wanita tidak menginginkan pria yang hanya ada di sana, mereka tidak menginginkan pria yang mudah, dapat diprediksi, dan selalu tersedia. Mereka menginginkan pria yang bergerak, pria yang berkembang, pria yang sangat fokus pada misi mereka sehingga mereka tidak punya waktu untuk duduk-duduk bertanya-tanya apakah seorang wanita merindukan mereka atau tidak. Itulah tipe pria yang ketidakhadirannya dirasakan, karena ini bukan hanya tentang kehilangan seorang pria, ini tentang kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Jadi, jika dia tidak merasakan ketidakhadiran Anda, itu salah Anda. Anda belum membangun cukup, Anda belum tumbuh cukup, Anda belum menciptakan momentum yang cukup dalam hidup Anda sendiri. Itulah mengapa dia tidak peduli, karena dia tahu bahwa jika dia ingin,
dia masih bisa menghubungi dan Anda akan tetap ada di sana. Dan selama dia tahu itu, diam Anda tidak berarti apa-apa. Jadi, apa langkahnya? Apa yang Anda lakukan? Anda berhenti fokus padanya, Anda berhenti memeriksa media sosialnya, berhenti melacak gerakannya, berhenti berharap akan tanda. Anda mulai membangun, Anda mulai bergerak maju begitu cepat sehingga dia tidak bisa mengikuti. Karena tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang wanita daripada melihat seorang pria yang dia pikir dia kendalikan menghilang dari jangkauannya, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara emosional, tetapi dalam status, kekuatan, kesuksesan, dan pengaruh. Itulah jenis ketidakhadiran yang dia rasakan, bukan karena Anda menunggu, bukan karena Anda bermain-main, tetapi karena Anda telah melampaui dirinya. Jadi, jika dia belum merasakan ketidakhadiran Anda, inilah saatnya untuk naik level. Inilah saatnya untuk menjadi pria yang tidak lagi peduli apakah dia menyadari atau tidak. Karena ketika Anda menjadi pria itu, dia tidak hanya akan menyadari, dia akan merasakannya sampai ke tulang-tulangnya, dia akan merasakannya di setiap momen sunyi ketika dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah menemukan Anda yang lain. Bukan karena Anda diam, tetapi karena Anda menjadi tidak terjangkau. Dan saat itu, dia akan menyesali segalanya. Nomor 4, Anda belum berubah. Sementara Anda duduk dalam diam, berharap waktu sendirian akan membuatnya merasakan ketidakhadiran Anda, dia masih sama, dan begitu pula Anda, dan itulah tepatnya mengapa tidak ada yang berubah. Karena Anda belum berubah, Anda tidak melakukan apapun selain menunggu. Anda meyakinkan diri sendiri bahwa menunggu adalah kemajuan, bahwa diam adalah kekuatan, bahwa tidak melakukan apapun adalah strategi. Itu tidak benar. Dia tidak merasakan ketidakhadiran Anda karena dia sudah tahu persis siapa Anda. Dia tahu bagaimana Anda berpikir, dia tahu bagaimana perasaan Anda, dia tahu kelemahan Anda, pola Anda, kebiasaan Anda, dan yang paling penting, dia tahu Anda belum benar-benar move on. Dia bisa merasakannya. Dia tahu saat dia mengirim pesan, Anda akan merespons. Dia tahu saat dia menelepon, Anda akan menjawab. Dia tahu saat dia membuka pintu, Anda akan masuk. Itulah mengapa dia tidak merindukan Anda, karena dia tidak perlu. Dia tahu bahwa Anda adalah pria yang sama yang dia tinggalkan. Anda tidak melakukan apapun selain memberinya ruang dan waktu, tetapi ruang dan waktu tidak mengubah orang, hanya tindakan yang mengubah. Anda bisa diam selama 6 bulan, tetapi jika Anda kembali sebagai pria yang sama yang dia tinggalkan, Anda tidak lebih berharga baginya sekarang daripada sebelumnya. Itulah mengapa dia tidak memikirkan Anda, karena Anda tidak memberinya alasan untuk itu. Anda pikir waktu adalah jawabannya, bahwa jika cukup waktu berlalu, dia akan mulai merindukan Anda, mulai mengingat saat-saat indah, mulai menyesal pergi. Itu adalah kebohongan. Waktu tidak menciptakan ketertarikan, nilai yang menciptakannya. Seorang pria bernilai tidak duduk dalam diam menunggu, seorang pria bernilai membangun, seorang pria bernilai menciptakan, seorang pria bernilai bergerak maju begitu cepat sehingga pada saat dia berbalik, dia tidak dikenali. Saat itulah dia merasakan kehilangan, bukan karena diam, bukan karena ketidakhadiran, tetapi karena apa yang pernah dia miliki sekarang menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia miliki lagi. Wanita tidak emosional seperti yang dipikirkan pria. Dia tidak duduk di sana mengenang kenangan selama berbulan-bulan, merindukan Anda. Dia move on, dia lupa. Karena dia hanya mengingat apa yang layak diingat. Dan jika semua yang Anda bawa ke meja adalah prediktabilitas, kenyamanan, dan konsistensi, lalu apa yang harus dirindukan? Tidak ada apapun, dan itulah mengapa Anda perlu bangun. Satu-satunya cara dia akan merasakan ketidakhadiran Anda adalah jika Anda menjadi pria yang berbeda, bukan hanya pria yang berbeda, pria yang lebih baik, pria yang begitu berharga sehingga kehilangannya adalah kesalahan yang tidak ingin dilakukan oleh wanita manapun. Dan itu tidak terjadi melalui diam, itu terjadi melalui evolusi. Jika Anda masih memikirkannya lebih dari Anda memikirkan uang Anda, tubuh Anda, misi Anda, maka Anda sudah kalah. Jika energi Anda masih terikat pada masa lalu, maka Anda tidak memiliki masa depan. Jika Anda masih menggulir cerita-ceritanya, bertanya-tanya apakah dia memikirkan Anda, maka Anda bukan pria yang bernilai. Karena pria yang bernilai tidak peduli tentang masa lalu, mereka terlalu sibuk mendominasi masa kini dan membangun masa depan mereka. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apa yang telah Anda bangun sejak dia pergi? Apa yang telah Anda ciptakan? Apa yang telah Anda tingkatkan? Bagaimana Anda berevolusi?
Atau apakah Anda masih duduk di tempat yang sama dengan pemikiran yang sama, melakukan hal yang sama, dengan pola pikir yang sama yang membuatnya kehilangan minat sejak awal? Jika dia meninggalkan Anda karena Anda lemah, lalu mengapa dia kembali jika Anda masih lemah? Jika dia meninggalkan Anda karena Anda tidak memiliki ambisi, lalu mengapa dia kembali jika Anda masih dalam posisi yang sama? Jika dia meninggalkan Anda karena Anda kurang percaya diri, lalu mengapa dia kembali jika Anda masih pria yang sama, tidak aman, mencari persetujuan seperti sebelumnya? Dia tidak akan kembali, karena wanita tidak kembali kepada pria yang sama yang mereka tinggalkan. Mereka kembali ketika mereka melihat seorang pria yang tidak lagi mereka miliki aksesnya. Dan saat itu, sudah terlambat baginya. Karena seorang pria yang benar-benar berevolusi, tumbuh, dan naik level tidak menerimanya kembali. Seorang pria yang telah membangun dirinya ke tingkat kekuatan, status, dan kendali baru tidak melihat ke belakang, dia bergerak maju. Dan itulah yang membuatnya merasakan ketidakhadiran, bukan hanya fakta bahwa Anda pergi, tetapi fakta bahwa Anda sekarang menjadi sesuatu yang tidak akan pernah bisa dia miliki lagi. Saat itulah dia merasakannya dalam jiwanya, saat itulah dia mulai mempertanyakan, saat itulah dia mulai menyesal. Tetapi saat itu, Anda tidak peduli lagi, karena Anda terlalu sibuk menang. Dan sebenarnya, Anda tidak pernah membutuhkannya untuk merindukan Anda sejak awal. Karena sementara dia di luar sana berpikir dia mengendalikan Anda di luar sana menjadi pria yang tidak bisa dikendalikan. Dan itulah permainan yang sebenarnya, bukan diam, bukan ketidakhadiran, evolusi. Jadi, jika dia belum menyadari diam Anda, itu karena Anda masih sama. Anda memiliki satu pekerjaan sekarang, bukan untuk menunggu, bukan untuk menonton, bukan untuk berharap, tetapi untuk membangun, menjadi, berubah begitu banyak sehingga dia tidak lagi mengenali Anda, menjadi pria yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh wanita manapun lagi. Itulah misi Anda sekarang, dan ketika Anda menyelesaikannya, Anda tidak akan pernah peduli jika dia menyadarinya lagi, karena Anda akan terlalu sibuk menang. Nomor 5, Anda masih terikat secara emosional. Sementara Anda duduk di sana menunggu dia menyadari ketidakhadiran Anda, dia menjalani hidupnya sepenuhnya bebas. Dia tidak terjebak dalam putaran pikiran, memeriksa ponselnya, menganalisis pesan terakhir Anda, bertanya-tanya apa yang Anda lakukan. Anda yang melakukannya, dan itulah tepatnya mengapa tidak ada yang berubah. Dia bebas karena dia telah move on, dan Anda terjebak karena Anda belum. Itulah mengapa dia tidak merasakan ketidakhadiran Anda, karena Anda masih terikat secara emosional dengannya, bahkan dalam diam. Anda berpikir diam saja akan mengubah segalanya, bahwa jika Anda berhenti mengirim pesan, berhenti menelepon, berhenti menghubungi, dia akan merasakan kehilangan Anda. Tetapi diam tanpa keterpisahan emosional tidak berarti apa-apa. Karena selama dia bisa merasakan bahwa dia masih hidup di dalam pikiran Anda, selama dia tahu bahwa Anda masih menonton, menunggu, berharap, maka diam Anda tidak memiliki bobot. Dia masih mengendalikan Anda, bahkan tanpa berbicara dengan Anda. Dia memiliki Anda, karena emosi, pikiran, tindakan Anda masih berputar di sekelilingnya. Dan selama seorang wanita tahu bahwa dia memiliki kendali atas seorang pria, dia tidak akan pernah benar-benar merasakan kehilangannya. Dia tidak akan pernah merasakan ketidakhadirannya. Dia tidak akan pernah menyesal pergi, karena dia tahu bahwa dia tidak pernah benar-benar pergi. Itulah mengapa dia tidak merindukan Anda, karena Anda masih ada di sana, bukan secara fisik, tetapi secara emosional, mental, spiritual. Dia memiliki energi Anda, dan dia bisa merasakannya. Karena wanita tidak hanya mendengarkan kata-kata, mereka merasakan energi, mereka merasakan ketegangan, mereka merasakan keterikatan, mereka merasakan kelemahan pada seorang pria yang berpura-pura telah move on tetapi masih bergantung secara emosional padanya. Dan pria seperti itu mudah dilupakan, pria seperti itu dapat diganti, pria seperti itu bukanlah kehilangan, karena dia tidak pernah benar-benar pergi sejak awal. Dia hanya mulai merasakan ketidakhadiran Anda ketika Anda benar-benar menghilang, dan itu tidak hanya berarti diam, itu berarti Anda menghapusnya dari pikiran Anda sepenuhnya. Itu berarti Anda berhenti memeriksa ceritanya, itu berarti Anda berhenti peduli dengan siapa dia, itu berarti Anda berhenti membiarkannya hidup di kepala Anda secara gratis. Karena saat seorang wanita menyadari bahwa Anda benar-benar telah melepaskan, saat itulah dia mulai merasakan sesuatu, saat itulah dia mulai mempertanyakan, saat itulah dia mulai ragu. Tetapi jika Anda masih memikirkannya, masih berharap dia kembali,
masih mencoba bersabar sampai dia menyadari nilai Anda sudah kalah. Karena selama dia tahu Anda sedang menunggu, dia tidak punya alasan untuk merindukan Anda. Dia hanya merindukan apa yang tidak bisa dia jangkau. Dia hanya menginginkan apa yang tidak lagi tersedia. Dia hanya menyesali apa yang tidak bisa dia kendalikan. Jadi, selama Anda masih terikat secara emosional, selama tindakan Anda masih didikte oleh apa yang mungkin dia pikirkan, apa yang mungkin dia rasakan, apa yang mungkin dia lakukan, Anda tidak berdaya. Karena Anda masih hidup di dunianya, dan itulah mengapa dia tidak merasakan ketidakhadiran Anda, karena Anda belum benar-benar pergi. Jika Anda ingin dia merasakan sesuatu, menyesal, mengejar, memikirkan kembali segalanya, maka Anda harus melepaskan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam jiwa Anda. Anda harus pergi sepenuhnya sehingga bahkan jika dia menghubungi, itu tidak akan berarti apa-apa lagi. Dan tahukah Anda apa yang terjadi ketika Anda akhirnya melakukan itu? Ketika dia akhirnya merasakan ketidakhadiran Anda untuk pertama kalinya, dia akan menguji Anda. Dia akan menemukan cara untuk muncul kembali dalam hidup Anda secara halus, hati-hati, hanya untuk melihat apakah dia masih memiliki kekuatan atas Anda. Dia mungkin mengirim pesan sederhana, dia mungkin menonton cerita Anda, dia mungkin menyukai gambar Anda, berkomentar sesuatu yang kecil, hanya untuk menguji reaksi Anda. Dan jika Anda terpancing, jika Anda membalas secara instan, jika Anda merayakan dalam pikiran Anda berpikir dia kembali, Anda telah kalah lagi. Karena sekarang dia tahu Anda tidak pernah benar-benar pergi. Sekarang dia tahu Anda hanya menunggu dia kembali, dan dia akan kehilangan rasa hormat kepada Anda secara instan. Karena wanita tidak mengejar pria yang menunggu, mereka mengejar pria yang sudah move on, mereka mengejar pria yang tidak lagi mereka kendalikan, mereka mengejar pria yang secara emosional tak tersentuh. Jadi, jika Anda masih terikat secara emosional, Anda harus memutuskannya sepenuhnya. Karena itulah satu-satunya saat dia akan merasakan kehilangan, bukan saat Anda berhenti mengirim pesan, bukan saat Anda diam selama beberapa minggu, tetapi saat dia menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di pikiran, hati, atau hidup Anda. Saat itulah dia merasakan penyesalan, saat itulah dia mulai mempertanyakan, saat itulah dia akhirnya mengerti apa yang dia hilangkan. Tetapi saat itu, sudah terlambat, karena Anda sudah terlalu jauh di depan, karena Anda sudah terlalu fokus pada pertumbuhan Anda sendiri, tujuan Anda sendiri, misi Anda sendiri. Dan saat dia menyadari apa yang dia hilangkan, dia sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari hidup Anda. Dan itulah kekuatan tertinggi, bukan hanya membuatnya merindukan Anda, tetapi menjadi begitu kuat, begitu berharga, begitu kuat sehingga bahkan jika dia merindukan Anda, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan Anda kembali. Itulah permainan yang sebenarnya, itulah kemenangan yang sebenarnya, dan itulah mengapa dia tidak merasakan ketidakhadiran Anda, karena Anda masih berpegang teguh. Sekarang lepaskan sepenuhnya, dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Anda tidak kehilangannya, dia kehilangan Anda. Dia hanya belum mengetahuinya, tetapi dia akan mengetahuinya. Karena sementara dia di luar sana berpikir dia memiliki Anda di ujung jarinya, Anda di luar sana membangun kembali diri Anda menjadi pria yang tidak akan pernah bisa diabaikan oleh wanita manapun lagi. Dan ketika dia akhirnya melihatnya, ketika dia akhirnya menyadari bahwa versi Anda yang pernah dia miliki telah hilang selamanya, dia akan merasakan kekosongan, bukan karena Anda membuatnya merindukan Anda, tetapi karena Anda membuat diri Anda tak terlupakan. Itulah permainan yang sebenarnya, itulah kekuatan yang sebenarnya. Jadi, jika Anda selesai menunggu, jika Anda selesai berharap, jika Anda selesai memainkan permainan yang dirancang untuk membuat Anda kalah, komentari, saya memegang kendali, di bawah. Ini bukan hanya tentang mendapatkannya kembali, ini tentang mendapatkan diri Anda kembali. Dan jika Anda siap untuk mengambil langkah itu, berlanggananlah, karena ini hanyalah permulaan. Dukung saluran ini dan bantu sebarkan pesan ini, karena dunia ini dipenuhi dengan pria yang perlu mendengar kebenaran ini.